pada pertanyaan dari Albi tadi. Salah satu dampak dari modernisasi hari-hari ini adalah bahkan ketika dimulai dari masa anak-anak, pertanyaan tentang mau jadi apa kalau sudah besar, ya, itu selalu dikaitkan dengan kamu pilih ini atau kamu pilih A atau pilih B karena lapangan kerjanya luas, ya kan? Kesempatan kerja kamu akan lebih besar, peluang kerja kamu akan lebih besar. Jadi memang dari semenjak anak usia kecil itu sudah diarahkan kepada bekerja bukan berkarya gitu. Nah, pergeseran ini bagaimana kira-kira menurut Pak Adi? Iya, saya tidak suka, tidak nyaman, tidak sependapat dengan istilah modernisasi atau apapun. Artinya bicara dalam tanda kutip modernisasi tadi atau modernitas tadi itu lebih, buat saya lebih bagaimana ada arus budaya luar yang masuk ke dalam. Jadi ini bicara tentang imperialisme budaya. Jadi bukan modernisasi, bukan, nggak modern ini, gitu kan. Karena kalau kita bicara peradaban ini kemunduran sesungguhnya. Jadi kita tidak menjadi lebih modern hari ini. Karena tadi ada serangan, ada serangan arus deras ya, budaya asing yang masuk ke kita. Nah, apa yang berkembang dalam tanda kutip modernitas tadi itu lebih karena ada pengaruh nilai-nilai budaya asing yang masuk. Dan nilai-nilai budaya asing yang masuk itu adalah nilai-nilai kuantitatif. Karena filosofi yang dikembangkan adalah materialisme. Materi, meter, benda, wujud. Bukan yang imaterial. Jadi karya itu lebih pada tentang sebuah kesadaran bahwa ketika dia diberikan intelijensia, dia diberikan kesempatan untuk mengunduh sebanyak-banyaknya ilmu di dalam satu proses jenjang pendidikan, dia sadar betul bahwa itu menjadi keniscayaan karena kehendak Sang Maha Pencipta. Maka sudah barang tentu dia harus mendedikasikan kembali itu. Nah, itu menjadi karya. Untuk menumbuh kembangkan peradaban tadi. Iya, untuk menumbuh kembangkan peradaban tadi. Jadi ada kesadaran bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Jika hari ini saya punya kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan sampai S3, itu murni hanya karena semata kehendak Sang Halik, Sang Maha Pencipta. Maka sudah barang tentu nikmat yang diberikan, nikmat pendidikan yang diperoleh itu harusnya kemudian dia kembalikan kepada sebesar-besarnya kemaslahatan orang banyak dalam bentuk karya, bukan bekerja. Jadi ini ada dua nilai yang berbeda. Nilai asing barat yang tadi ukurannya adalah material, meter, wujud, benda, sesuatu itu harus kuantitatif, sehingga semua harus berupa angka, semua punya nilai, punya angka. Ya. Nah, sementara ini tidak bicara itu. Ini bicara sesuatu yang lebih transenden, lebih imanen. Gitu. Karena lagi-lagi saya mengatakan tadi, bukankah cacing tidak memiliki akal pikiran? Bukankah burung tidak memiliki akal pikiran? Tapi toh mereka bisa makan. Mereka bisa hidup. Artinya apa? Ada satu sistem, kalau dalam bahasa sederhananya, rezekinya sudah dikasih kok semuanya. Lalu apa perlunya kita takut? Bahkan yang tidak punya akal pikiran saya sudah diberikan rezeki. Kalau kemudian semua akhirnya mengejar kepada hal-hal yang sifatnya material. Dan kemudian melupakan, bahkan mengkhianati yang lebih transenden, yang lebih sifatnya imaterial, yang spiritual. Gitu. Sebagai dasar ketika dia bergerak di dalam hidup dan kehidupannya. Jadi gerak hidup dan kehidupannya tidak lagi harusnya bicara tentang angka. Tetapi spiritualitaslah yang menggerakkan. Jadi, karena hari-hari ini yang menjadi ukuran keberhasilan atau kesuksesan hidup seseorang dari material tadi itu Pak. Itulah yang kemudian mengkondisikan akhirnya bahkan orang tua ketika menasihati anak atau
ya dalam konteks keluarga mendidik anak itu juga yang mereka masukkan. Dan cara berpikirnya dari awal sudah ditanam. Iya, karena memang tadi semua sudah dijajah. Mindsetnya itu sudah terjajah dengan tadi nilai-nilai itu sudah terinstall, sehingga kemudian itu yang digunakan untuk disebarluaskan, ditransformasikan bahkan kepada anak. Karena ya tadi orang-orang tua hari ini juga sudah terjajah mindsetnya, karena ukurannya menjadi ukuran material. Sudah dicuci otak. Iya. Jadi ada proses, itu memang sistematis, itu by design. Dan sekali lagi, saya juga mengulang apa yang saya sampaikan dalam bahasan kita yang lalu tentang neolit, ya, saya mengatakan, yang paling bahaya sehari ini justru imperialisme budaya. Karena itu non-fisikal. Karena itu bicara tentang menginstall satu program di dalam kepala kita. Dan pintu masuknya adalah pendidikan itu justru. Nah, pendidikan hari ini yang harusnya kembali kepada amanat preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu justru tidak digunakan karena itu alat install mereka, pintu masuk mereka di sistem pendidikan itu. Makanya itu dulu yang digeser. Kalau kemudian sistem pendidikan kita mengacu kepada itu, mereka tidak bisa seperti hari ini. Gitu. Tidak bisa kemudian mengangkangi negeri ini kemudian. Nggak dapat keuntungan ya. Nggak ada. Gitu. Artinya kembali bahwa 250 juta orang yang ada di Indonesia hari ini tidak lebih adalah pasar. Nah, dia menjadi pasar yang potensial market ketika dia punya daya beli. Dia punya daya beli ketika dia produktif. Dia produktif ketika dia dipekerjakan di dalam satu sistem itu. Dan sistem itu yang kemudian juga menawarkan barangnya untuk dibeli. Anda bisa bayangkan. Jadi akhirnya perputaran itu, siklus itu selalu berujung kepada membawa apa? Membawa kekayaan alam kita keluar akhirnya. Dalam bentuk devisa-devisa yang keluar. Ini kan penjajahan. Dan ini sistematis, ini by design. Masuknya tadi. Makanya saya senang dengan diskusi kita hari ini karena saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks Hari Pendidikan Nasional bahwa sistem pendidikan hari ini adalah pintu masuk justru dari penjajahan budaya, imperialisme budaya. Pintu masuknya adalah sistem pendidikan. Karena ukurannya angka. Anda lulus angkanya berapa? Anda lulus yang berapa? Semua dihitung angka. Dan semua mengejar angka. Apapun caranya. Ya kan? Mulai dari bocoran, membeli bocoran soal, sampai kemudian mengkapitalisasi Tuhan dengan berdoa sebelum ujian, semuanya harus sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis gitu kan. Ya kalau memang Anda ini jangan nggak usah lah yang kayak gitu-gitu gitu loh. Sekolah jadi menegangkan. Ya, sekolah menjadi sesuatu beban, betul saya sepakat. Jadi tidak lagi kemudian jadi sesuatu yang kemudian karena seolah-olah menjadi satu pertaruhan hidup gitu loh. Iya. Bahkan anak-anak yang masih usia dini bisa dikatakan itu sudah banyak pelajaran tambahannya atau ya les-les itu. Padahal baru kelas 1 misalnya kelas 2 tapi pelajaran tambahannya itu ya karena tadi ukurannya angka, keberhasilan dan kesuksesan belajarnya itu ukurannya di angka. Semua di angka gitu. Jadi artinya sistem pendidikan hari ini hanya melahirkan manusia-manusia robot kok. Karena manusia-manusia ini memang disiapkan untuk masuk di dalam sistem yang sudah disiapkan juga. Sistem kapitalisme, sistem liberalisme yang hari ini itu yang bekerja hari ini. Kayak mesin aja ya, Pak. Mesin. Terus ini Pak Ade, kita mungkin banyak orang berpendapat ya bahwa pendidikan itu pilar peradaban. Terus ini juga jadi bagian dari ketahanan budaya. Tapi kita tahu ini seperti ada yang misling gitu. Bagaimana pendidikan peradaban dengan situasi yang sekarang tengah berlangsung ya. Kita lihat tadi bagaimana pendidikan itu menjadi menakutkan. Terus juga potretnya banyak
pertikaian antar pelajar, pertikaian antar tawuran antar pelajar, pertikaian antar bahkan sekarang tawuran juga sudah masuk ke kampus gitu kan. Dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya, kalau bicara karakter maka kita tidak bisa lepas bicara tentang peradaban. Nah, bicara peradaban kita tidak akan bisa lepas dari nilai yang dipegang oleh peradaban itu. Nah, alur berpikir ini kan harus utuh. Ketika kita bicara karakter tadi dari satu proses ya sebelumnya. Nah, nilai apa yang ada di dalam masyarakat kita? Sejatinya loh ya. Nah, kalau kita kemudian menggunakan yang sudah kita sepakati bersama sejak negara ini merdeka yang namanya Pancasila, harusnya nilai itu yang digunakan sebagai pijakan. Dan dibalik ke sejarah. Pasti dong. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Kan saya berulang kali saya mau mengatakan bahwa kalau kita tidak sepakat dengan Pancasila ya buang saja, tapi jangan ditulis ada tapi tidak digunakan. Masih digunakan. Nah, artinya jiwa di dalam sistem pendidikan karakter itu adalah jiwa Pancasila. Jadi ada semangat kebangsaan, ada semangat peri kemanusiaan di sana, ada semangat gotong royong di sana. Itu adalah nilai peradaban yang harusnya kemudian ditumbuh kembangkan di dalam satu sistem pendidikan ini. Gitu. Jadi intinya sederhana, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Sebetulnya nggak akan keluar dari situ. Karena itu bicara peradaban adalah kemudian bagaimana kita memanusiakan manusia. Cuma kan kita tetap selalu mengatakan bahwa saya selalu mengingatkan berulang kali dalam khasanah pemahaman Kasundaan misalkan saja tetap kemudian mengatakan bahwa ada cara ciri manusia, cara ciri bangsa. Ada cara sabumi, cara sadesa. Artinya tadi memanusiakan manusia itu juga dalam konteks harus dipahami itu. Karena di setiap wilayah itu ada peradabannya masing. Setiap bangsa punya peradabannya masing-masing. Dan tidak bisa kemudian bahwa kita melihat, oh di sana peradabannya seperti itu, kita ambil, kita pakai di kita. Nggak bisa. Nggak boleh. Dalam ukuran di sana beradab, dalam ukuran kita ya belum tentu beradab. Atau sebaliknya, yang dianggap kita oleh mereka biadab, membuat kita beradab. Nah, disinilah kemudian, kohesivitas, interaksi manusia itu terbangun untuk kemudian saling melengkapi itu dalam konteks itu. Tetapi jangan bunuh kebinekaan itu. Dengan penyeragaman, dengan standarisasi. Dan hari ini kan itu dilakukan oleh sistem pendidikan atas nama peradaban. Tapi yang sesungguhnya kembali lagi itu. Jadi standarisasi manusia itu adalah buat saya membunuh nilai-nilai kemanusiaan dan membunuh peradaban itu sendiri. Harusnya mereka tumbuh kembang dengan peradabannya masing-masing. Nah ini menarik Pak, kalau kita garis bawahi ya tadi bahwa bagaimana kan juga menumbuhkan kesadaran orang tentang keindonesiaan. Iya. Artinya pendidikan membuka kesadaran bahwa kita ini hidup dan tinggal di Indonesia. Iya, iya. Yang kondisi objektifnya memang beragam. Iya. Latar belakangnya sangat terugin. Tapi ini kan tidak seperti air di dalam air di daun talas itu mungkin nempel terus ngalir gitu. Karena tadi akar nilai keberagaman yang ada di dalam kita tetap memiliki satu jiwa. Lagi saya mengingatkan gitu ya, bahwa ketika Soekarno membacakan, mempidatokan Pancasila di dalam sidang BPUPK, tegas, jelas Soekarno mengatakan bahwa beliau hanya menggali, bukan menemukan. Artinya nilai itu ada, gitu. Bahkan sebelum Indonesia ada, itu nilai-nilai peradaban. Nah, bahwa kemudian jiwa zaman berkembang dan kemudian harus ada yang namanya Indonesia sebagai sebuah keniscayaan,
Ya, tidak ada persoalan untuk itu. Tetapi nilai ini harusnya tetap, karena nilai ini berangkat di dalam wilayah, satu kewilayahan yang dulu belum namanya Indonesia, hari ini namanya Indonesia. Tetapi wilayah peradabannya kan tetap di situ dengan nilai yang sama di situ. Nah, nilai ini yang harusnya terselenggara. Bukan berarti kemudian ganti menjadi Indonesia seolah kemudian nilainya enggak gitu. Kalau dalam bahasa Soekarno itu disebut dengan terpikul dan memikul naturnya. Karena itu proses dari tadi. Ciri manusia, ciri bangsa itu lahir dari satu proses interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Maka muncul bahasa yang berbeda, muncul kemudian cara berpakaian berbeda, dan lain sebagainya yang berbeda karena akibat interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Pola konsumsinya beda, makanannya beda. Itu kan bagian dari satu peradaban yang memang. Tapi hari ini kan tidak. Kemudian semua distandarisasi dan semuanya ya gitu loh. Tiba-tiba kita dipaksa makan gandum gitu kan. Gimana ceritanya gitu loh. Kemudian atas nama saya nggak ngerti lah itu apa namanya. Semua harus makan beras gitu kan. Ya kalau memang sudah enak makan sagu, enak makan jagung, makan gaplek, kenapa harus dirubah-rubah jadi beras? Penyeragaman ya. Itu selalu kemudian penyeragaman. Atas nama penyeragaman. Selalu itu. Karena tadi ada permainan di belakang itu yang sudah sangat kapitalistik. Keuntungan-keuntungan tadi. Kalau itu dimainkan ya itu kan terjadi. Tetapi heterogenitas ini membuat kepentingan itu tidak bisa bermain kalau nggak distandarisasi itu. Malah muatan lokal sama kearifan lokalnya malah hilang. Hilang. Karena kalau itu ada mereka nggak bisa jualan kan gitu. Gitu. Rugi mereka nanti. Barang dagangannya nggak laku di kita itu loh. Orang lebih suka makan singkong daripada makan pizza kan nggak laku jualan pizza gitu loh. Soalnya ada singkong rasa pizza.